There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di YouTube channel aku, channelnya Mama Simfoni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Ini tuh aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi ini aku mau bikin kopi buat suami aku seperti biasa. Ini tuh kopi hitam, untuk takarannya itu 2 sendok kopi hitam, terus 1 sendok gula pasir gitu teman-teman. Nah ini aku tuh sambil ditemanin sama adik Arka seperti biasa, aku tuh sambil gendongannya teman-teman, karena adik Arka itu emang gak bisa ditinggal. Nah di sini kakak Nabila juga ngikut juga, dan Mas Asa juga ngikutin juga ke dapur juga. Nah mohon maaf ya teman-teman kalau dapur aku tuh masih berantakan, karena ini tuh aku belum beberes rumah. Masya Allah tabarakallah, rasanya itu seneng banget ya teman-teman bisa menyapa kalian semua di hari ini. Aku tuh seneng banget karena bisa berbagi pengalaman, berbagi aktivitas kepada kalian semua. Semoga kalian semua tetap enjoy nonton video aku ya teman-teman, dan semoga video aku ini bisa menginspirasi, bisa menghibur kalian semua. Amin. Nah selanjutnya ini aku mau ngasih susu anak-anak karena aku tuh belum masak ya teman-teman. Jadi ini tuh udah jam setengah 8 pagi. Jadi karena aku tuh belum masak, makanya aku kasih susu dulu. Di sini aku pakai susu full cream ya teman-teman. Ini tuh untuk kakak Azza sama kakak Nabila. Oh ya, di video kali ini aku juga mau share pengalaman aku merawat ketiga anak aku yang selisihnya itu kurang dari 2 tahun ya teman-teman. Terus cerita gimana sih kok bisa punya anak yang jaraknya itu dekat. Kemarin itu ada bunda yang nanya kayak gitu di kolom komentar di video aku sebelumnya. Nah di sini aku tuh dulu pas awal nikah itu usia pernikahan 4 bulan aku tuh sempet hamil ya teman-teman. Tapi di usia kehamilan 2 bulan aku tuh keguguran dan aku tuh kuret ya teman-teman. Terus setelah 11 minggu habis kuret, aku tuh alhamdulillah langsung isi anak yang pertama, yaitu kakak Nabila ya teman-teman. Nah itu tuh pas aku hamil anak pertama, aku tuh udah ada keniatan kepingin nanti adiknya itu jaraknya itu kurang dari 2 tahun gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh emang kepingin anak pertama dan anak kedua itu selisihnya cuma 1 tahun aja. Nah alhamdulillah doa aku tuh terkabul ya teman-teman. Jadi pas kakak Nabila itu usia 6 bulan aku tuh hamil Mas Azza. Jadi Mas Azza itu lahir waktu kakak Nabila itu usianya 15 bulan. Jadi mereka tuh cuma terpaut usia 1 tahun 3 bulan gitu. Dan untuk Mas Azza sama adik Arka itu terpaut usia cuma 22 bulan. Nah untuk anak ketiga ini sebenarnya aku nggak ada rencana sih teman-teman untuk punya anak jarak dekat lagi. Pokoknya habis punya anak kedua itu aku berpikiran kalau dikasih lagi itu aku alhamdulillah, karena aku tuh emang nggak ada rencana buat menunda kehamilan gitu ya teman-teman. Jadi sedekasihnya aja, nggak membatasi juga harus punya anak segini gitu teman-teman. Nah pas aku pulang ke Jawa kemarin pas tahun 2021 itu ternyata aku hamil anak ketiga ya teman-teman. Aku tuh tahunya pas di Jawa. Nah aku sendiri itu emang kepingin punya anak banyak gitu ya teman-teman, karena aku tuh dari 6 bersaudara.
Itu aja kalau udah besar itu pastinya kita itu misah-misah gitu ya teman-teman, nggak mesti dalam satu kota gitu. Dan aku tuh emang kepingin banget punya anak banyak gitu karena rame, terus ya insya Allah ada aja rezekinya ya teman-teman, untuk biaya sekolah, untuk biaya hidup mereka, insya Allah tuh ada aja rezekinya gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman, sedikit cerita pengalaman aku punya anak jarak dekat. Dan dalam mengurus anak jarak dekat ini aku itu sendiri ya teman-teman. Jadi dari lahiran anak pertama sampai anak ketiga itu aku di tanah rantau ya teman-teman. Jadi aku tuh jauh dari keluarga, jauh dari orang tua gitu. Dan pas lahiran kita itu cuma berdua gitu teman-teman, ngurusin semuanya. Aku tuh dulu tuh nggak tahu cara ngurus bayi ataupun yang lain-lain gitu, pokoknya masalah perbayian gitu teman-teman. Jadi aku tuh dulu tuh modal Google aja ya teman-teman, searching-searching sana sini gitu, dalam merawat bayi itu gimana sih, terus baiknya itu gimana. Nah, alhamdulillah sih walaupun kita itu ngerawat sendiri di sini, alhamdulillah kita itu bisa ya teman-teman, karena ya ada keniatan, terus juga kita itu emang udah berkomitmen untuk merawat anak-anak itu sendiri di tanah rantau gitu ya teman-teman. Aku tuh dulu pas anak pertama sempat ditawarin untuk lahiran di Jawa, tapi aku nggak mau karena aku tuh nggak mau jauh dari suami aku ya teman-teman. Aku tuh kepingin pas lahiran itu ditemenin sama suami aku, yang nguatin pas aku lahiran itu pinginnya itu suami aku. Jadi aku memutuskan untuk lahiran di sini. Nah, kalau dibilang repot apa enggak mengurus ketika anak yang jarak dekat ini sendirian tanpa bantuan ART, tanpa bantuan saudara ataupun orang tua, ya pastinya repot ya teman-teman. Ada kalanya itu aku terkadang tuh merasa capek, tapi aku tetap menikmati sih, tetap aku syukurin karena ini tuh bagian dari doa-doa aku. Dan tentunya rumah itu jadi lebih ramai ya teman-teman kalau ada anak-anak di rumah. Nah, nanti kalau anak-anak udah mulai sekolah, tentunya kita juga banyak waktu buat sendiri, buat me time gitu ya teman-teman. Nah, mumpung anak-anak itu masih kecil, aku tuh menikmati aja prosesnya walaupun ya repot. Nah, oke, langsung aja ya teman-teman. Ini tuh video aku selanjutnya. Di sini aku mau bersihin ayam. Jadi tadi aku tuh sempet beli ayam ya teman-teman. Di sini aku beli ayam 1 kilo. Ini yang bagian sayap. Nah, ini mau aku bersihkan untuk bulu-bulunya karena lumayan banyak itu teman-teman. Nah, untuk bagian sayap ini biasanya banyak banget bulu halusnya gitu. Jadi ini mau aku cuci berkali-kali biar bersih. Dan tadi aku juga beli hati ayam. Di sini aku beli hati ayam tuh 10.000 dapat 3 ya teman-teman. Nah, untuk sayapnya aku tuh beli 1 kilo, harganya itu 50.000. Jadi 1 kilo lebih dikit gitu. Nah, di sini untuk ati ampelannya, untuk ampelannya ini aku bersihkan ya teman-teman. Ini dalamnya aku keluarin. Nah, nanti ini kalau atinya itu untuk anak-anak, dan untuk ampelannya itu nanti untuk aku sama suami aku, karena ini kan bagian yang agak keras gitu ya teman-teman. Nanti digoreng aja itu udah enak, sama sambal sama nasi anget itu enak banget ya teman-teman. Nah teman-teman, semoga kalian semua yang punya anak jarak dekat juga sama seperti aku, selalu diberi kesehatan ya teman-teman, diberi kekuatan untuk menghadapi tingkah laku anak-anak yang seperti itu. Anak-anak itu kan tingkahnya itu masih lari-larian ke sana kemari, masih suka nangis ataupun tantrum. Pokoknya semoga kalian tuh selalu diberi kesehatan, dan pas kita capek kita tuh harus selalu ingat ya teman-teman, karena ini tuh ladang pahala buat kita. Terus dengan adanya kehadiran anak-anak, rumah tangga kita itu jadi lebih berwarna, lebih rame, dan tentunya untuk rezeki itu selalu mengalir ya teman-teman. Dan kita itu jadi lebih bahagia aja kalau punya anak-anak di rumah ya teman-teman.
Pokoknya semangat terus buat ibu rumah tangga semua, baik yang punya anak maupun yang belum. Semoga yang belum cepet dikasih momongan ya teman-teman dalam waktu dekat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini untuk video aku selanjutnya. Di sini tadi aku udah selesai buat nyuci ayamnya. Terus ini mau aku marinasi ya teman-teman. Di sini aku pakai bumbu racik aja. Aku pakai bumbu racik yang ayam gitu. Nah, ini nanti mau aku diamin, aku taruh di kulkas lagi biar bumbunya itu lebih meresap. Nah, ini selanjutnya tadi itu aku udah sempat nyuci piring tapi nggak aku rekod. Di sini aku mau naruh piringnya itu ke rak piringnya teman-teman. Nah, ini rak piring aku tuh masih berantakan kayak gini, belum aku susun lagi. Jadi masih amburadul gitu untuk tata letaknya. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku tuh belum bisa beres yang bener-bener rapih kayak gitu, karena aku tuh tiap harinya kayak gini riweh sama anak-anak. Nah, ini untuk sampah-sampahnya mau aku singkirin. Terus ini pisang tadi itu ada di meja, aku mau masukin ke kulkas lagi. Dan aku mau beberes dapur ya teman-teman sekalian, ini mau aku elap-elap. Nah, itu untuk minyak goreng itu belum sempat aku taruh di tempatnya lagi, masih di kemasannya gitu ya teman-teman, belum aku taruh di botol. Terus tadi aku sempat buang sampah juga ke belakang. Jadi kalau sampah itu di sini ada yang ngambilin ya teman-teman. Setiap seminggu itu 3 kali. Untuk hari Selasa, hari Kamis sama hari Sabtu gitu. Nah, selanjutnya di sini aku mau goreng ayam sama hati ampelannya. Di sini aku goreng hati ampela itu 2, terus aku goreng sayap juga. Ini mau aku suwir-suwir ya teman-teman. Jadi hari ini aku tuh mau masak nasi goreng untuk sarapan. Untuk bumbunya aku cuma pakai bawang putih aja sama bawang merah. Nah, untuk nasi gorengnya ini nanti mau aku campur sama ayam suwir. Terus juga aku masih punya stok telur juga 1 butir ya teman-teman. Nanti mau aku langsung campurin aja. Nah, ini untuk nasinya itu sisa nasi kemarin ya teman-teman, yang masih tersisa banyak. Jadi kemarin itu di tempat aku itu sempat mati lampu dari habis duhur sampai jam setengah 10 malam gitu teman-teman. Makanya ini untuk nasinya itu agak keras, makanya untuk pagi ini aku masak aja bikin nasi goreng gitu yang aku campur sama ayam. Nah, nanti sisanya untuk sayap ayamnya ini rencananya mau aku masak rica-rica gitu. Jadi untuk menu sarapan kali ini tuh menunya tuh simple banget ya teman-teman. Cuma nasi goreng aja sama ayam itu udah enak banget. Pokoknya aku tuh kalau masak tuh yang simple-simple, yang nggak ribet gitu, karena waktu aku kan dibagi-bagi ya teman-teman, ada ngantar suami kerja, nyiapin keperluan suami, menyiapkan keperluan anak-anak, dan mengurus anak serta rumah gitu. Nah, ini untuk bumbu halusnya itu udah aku tumis, terus aku campurin sama ayam suwir sama telur 1 butir. Nah, nanti aku juga mau beli telur lagi karena aku tuh termasuk boros telur ya teman-teman. Setiap hari tuh hampir aku tuh makan telur 5 biji ataupun 4 biji gitu teman-teman. Nah, ini untuk nasinya aku campur semua ya teman-teman. Ini tuh nasinya itu masih lumayan banyak karena kemarin itu aku masak nasinya tuh sore-sore dan baru dimakan sedikit gitu, jadi masih tersisa banyak kayak gini. Terus untuk bumbu penyedapnya aku cuma pakai masako aja. Di sini aku pakai masakonya lumayan banyak karena ini tuh nasinya banyak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pakainya sedikit takutnya itu nanti kurang berasa gitu. Nah, tadi anak-anak itu sempet nyemilin ayam suwirnya, katanya tuh enak karena bumbunya itu udah meresap ya teman-teman, jadi rasanya itu gurih. Nah, selanjutnya untuk nasi gorengnya ini aku kasih kecap. Jadi aku tuh setiap kali bikin nasi goreng itu pasti aku kasih kecap ya teman-teman biar tambah enak. There's not much to do when
Alhamdulillah untuk nasi goreng aku udah mateng. Ini mau aku sajikan. Di sini aku mau nyiapin sarapan buat suami aku. 'Cause you're not Nanti anak-anak juga mau pada makan juga teman-teman. Jadi kita tuh mau sarapan bareng-bareng di depan. Nah berhubung aku tuh nggak punya yang namanya meja makan, jadi aku tuh makannya lesehan. Nah nanti nasi goreng ini tuh dimakan sama kerupuk itu udah enak banget. Alhamdulillah pokoknya menu hari ini tuh menu yang simple tapi enak ya teman-teman. Ini anak aku tuh lagi pada makan, mereka tuh minta makan sendiri kayak gini. Mas Azza sama kakak Nabila tuh emang udah bisa makan sendiri ya teman-teman, tapi aku lebih sering nyuapin gitu. Nah untuk hari ini mereka tuh minta makan sendiri. Nah untuk adik Arka ini aku suapin. Alhamdulillah untuk adik Arka tuh udah makan nasi utuh gitu teman-teman. Ini kakak Nabila itu suka banget makan nasi goreng tuh pakai kerupuk. Nasinya itu ditaruh di atas kerupuk gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah anak-anak itu pada lahap makannya. Aku tuh seneng banget, katanya tuh enak mantap gitu. Nah terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.